Suasana keramaiannya sudah terlihat menuju Lebaran beberapa hari lagi. Ada penjual ayam kampung. Jadi di sini kalau jualan ayam macam ini, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi. Kali pertama bisa sambut Lebaran di kampung halaman sendiri. Setelah sekian lama, bertahun-tahun Lebaran di Malaysia, bahkan lebih banyak menghabiskan waktu Lebaran di Malaysia dibandingkan di kampung halaman sendiri. Kebetulan hari ini di kampungnya Bang Toha, tengah hari pasar tradisional, yang dimana kalau hari pasar tradisional suasana pasarnya begitu cukup lumayan ramai. Dan kebetulan kali ini mau berbelanja bersama sang istri. Dan kali ini kali pertama mau ke pasar bersama sang istri sambut Lebaran. Ini kali pertama, Dek, ya? Iya. Kali pertama sekian lama tidak pernah ke pasar sambut Lebaran. Momen-momen seperti ini jarang ya. Dan lebih banyak Lebaran di Malaysia. Kata istri saya, kamu itu lebih banyak puasa di Malaysia, lebih banyak Lebaran di Malaysia. Kali ini mau berbelanja apa, Dek? Mau beli perlengkapan Lebaran. Mau beli perlengkapan Lebaran ya. Jadi kalau di sini sahabatku semua, kalau berbelanja itu bukan di mall, bukan di pasar raya, melainkan di pasar tradisional. Dan biasanya menjelang hari Lebaran seperti ini, Dik, ramai nggak? Ramai sangat. Ramai sangat. Kok sudah pandai cakap Melayu? Istri saya sudah pandai cakap Melayu, sahabatku semua. Oke. Sekarang kita langsung pergi ke pasar tradisional, Dek, ya. Iya. Suasana keramaiannya sudah terlihat menuju Lebaran beberapa hari lagi. Ada penjual ayam kampung. Jadi di sini kalau jualan ayam macam ini, sahabat semua. Kita langsung masuk ke pasar tradisionalnya. Ramainya begitu sangat luar biasa. Kali ini istri mau cari gunting. Jadi di sini memang vibe-nya benar-benar masih klasik pasar tradisionalnya. Ramai sangat yang datang ke pasar untuk cari selipe. Jadi biasanya dari berbagai warga kampung turun ke pasar tradisional untuk cari baju raya, untuk cari selipe baru, kasut baru. Meriah sangat. Istri tengah beli gunting dengan benang. Aku muda. Jadi jualannya sangat sederhana sekali, sahabatku semua, kalau kita pergi ke pasar tradisional. Kalau di Malaysia tidak ada yang jualan sabun ukuran kecil-kecil ya, Bang Toha tunjukkan. Di sini masih jualan sampo kecil-kecil, sampo ukuran kecil-kecil, sabun ukuran kecil-kecil. Kalau di kampung istri, pasar tradisionalnya tidak begitu terlalu besar seperti yang semalam. Tapi di sini untuk barang-barangnya saat hari pasarnya cukup lumayan ramai. Dan di sini kita bisa melihat suasana warga atau suasana masyarakat yang tengah berbelanja selipe atau sandal baru. Terlihat suasananya makin siang makin ramai. Kita cari baju. Halo bos. Masnya katanya minta di videoin.
baru kali ini bisa merasakan sambut lebaran bersama sang istri di kampung, menemani berbelanja baju. Jadi kalau orang kampung menuju raya, berbelanja baju, berbelanja barang-barang, perginya ke pasar tradisional macam ini, sahabatku semua. Makanya kalau Bang Toha merantau di Malaysia, ketika pergi ke mall, merasa sangat kagum, merasa sangat istilahnya macam tak pernah lihat kemegahan, ya harap maklum. Karena di kampung memang keadaannya seperti ini, sahabatku semua. Jadi kalau kita orang kampung ingin cari barang-barang baju ataupun persiapan lebaran, ya pergi ke pasar tradisional. Kita berbelanja di pasar tradisional seperti ini, sistemnya itu masih tawar-menawar. Jadi barang-barang tidak diletak harga, nanti sistemnya tawar-menawar. Nah, macam istri saya ini tengah tawar baju. Jadi misal kata harganya 10.000, nanti kita bisa menawar 8.000 ataupun 7.000. Kalau di pasar pagi Malaysia kan, misal kata barang-barang baju seperti ini kan sudah ada letak harganya, tapi kalau di sini tidak diletak harga. Dan semakin siang biasanya akan semakin ramai. Masih cari baju lagi. Karena di sini barang-barangnya kurang lengkap, jadi kita orang mau pergi ke pasar sebelah. Di sini pasarnya itu kecil, jadi misal kata mau cari barang-barang yang lengkap jarang ada. Dek, pindah ke pasar lain. Jadi kita orang pindah ke pasar lain. Singgah beli korden dulu. Jadi kalau misal kata kita malas nak pergi ke pasar, di kampung itu pusat perbelanjaannya seperti ini, sahabat semua. Jadi kita bisa pergi ke kedai-kedai kecil yang ada di tepi-tepi jalan. Dan hari ini saya nampak macam tak biasa, yang dimana biasanya stasiun minyak selalu ramai orang yang isi minyak, tapi sekarang nampak sepi. Singgah di kedai untuk cari kue muih. Di sini pusatnya kue muih, sahabatku semua. Jadi kalau orang kampung misal kata nak teringin cari kue muih, seperti ini suasana kedai di kampungnya Bang Toha. Jadi di sini ada beragam aneka kue muih lebaran. Ada juga dodol. Kalau di Indonesia namanya jenang. Cuma jenang ini dodol memang. Di sini ada kerupuk. Macam ini, sahabat semua, jenis-jenis kerupuk yang ada di Indonesia. Ini kerupuk ikan tenggiri. Bu, beli kue apa? Belum tahu? Masih pilih-pilih? Ini kalau di Malaysia macam kedai paling termurah, sahabatku semua. Boleh dibilang macam kedai 2 ringgit. Jadi semuanya serba ada. Macam inilah, sahabatku semua, persiapan lebaran di kampung atau persiapan raya di kampung. Jadi kemarin Bang Toha beli kue itu sedikit, akhirnya cari tambahan. Jadi kita orang pergi ke kotanya. Jadi kota di kampung di Indonesia memang tidak sebagus di Malaysia. Di sini untuk suasana kotanya semuanya serba sederhana. Alhamdulillah tahun ini bisa merasakan suasana lebaran bersama keluarga di kampung halaman.
Alhamdulillah sudah sampai rumah. Ada satu perbedaan yang dimana kalau di Indonesia menjelang Lebaran seperti ini, barang-barang itu semuanya naik. Dari mulai harga daging, dari mulai harga ayam, minyak goreng, kemudian gula, semuanya itu naik sekali, sahabat semua, naik tajam. Jadi naiknya ini bukan sikit-sikit. Kalau di Malaysia kan misal kata menjelang Lebaran, harga tetap stabil, tapi kalau di sini berbeda jauh. Jadi buat teman-teman yang saat ini bekerja merantau di Malaysia, bersyukurnya apa? Dengan kalian merantau di sana, dengan kalian bekerja di sana, tentunya orang-orang yang di kampung halaman, kemudian kalian kirim uang ke kampung, mereka amat sangat bahagia. Apalagi kalau kita tinggal di pedesaan, yang dimana kalau saat musim menjelang kemarau seperti ini, penghasilan pun juga turun. Jadi bersyukur bagi para perantau yang saat ini merantau di Malaysia, kalian bisa membahagiakan keluarga kalian di kampung halaman dengan kirim uang. Apalagi sekarang ringgit Malaysia tengah naik dan rupiah kini kian melemah. Kalau ada yang mengatakan, oh rupiah melemah tambah bagus, justru tidak bagus. Efek dampak buruknya, barang-barang di pasaran semakin naik. Bahkan yang membuat saya tak habis pikir, Indonesia ini kadang-kadang benar-benar sangat aneh. Negara yang paling aneh. Ini bukan saya mengeluh tinggal di Indonesia, enggak sahabat semua. Tetapi pengalaman saya antara hidup di Malaysia dengan di Indonesia, ini sekedar sharing pengalaman ya. Jadi bukan istilahnya saya tidak bersyukur hidup di Indonesia. Indonesia itu sangat aneh, negara yang paling sangat aneh. Anehnya, penghasil sawit terbesar nomor satu, bukan kedua ya, nomor satu di dunia. Tapi anehnya, ketika menjelang Lebaran seperti ini, harga minyak goreng pun ikut naik. Itu kenapa saya bilang Indonesia ini negara yang paling aneh. Penghasilan sawit terbesar nomor satu di dunia, tapi minyak gorengnya masih ada kenaikan terus. Kemudian soal harga gula. Jadi harga gula ini dari kemarin naik, sampai sekarang pun naik terus. Hampir dipastikan sekitar 50 kilo kemarin Bang Toha beli Rp840.000. Sekarang baru 3 hari 50 kg Rp850.000. Jadi naiknya itu 10.000. Memang terlihat sedikit, tapi kalau lama kelamaan bisa-bisa 50 kilo jadi Rp900.000. Dan harga gula di Indonesia itu memang lebih murah di Malaysia. Dan beruntung buat teman-teman yang saat ini merantau di Malaysia, meskipun kalian menjadi buruh di negara orang, meskipun kalian kadang-kadang diremehkan, jauh-jauh merantau di Malaysia buat apa, jauh-jauh merantau di Malaysia cuma jadi buruh, jadi babu, tapi setidaknya kalian merupakan salah satu pahlawan keluarga. Bagi teman-teman yang merantau di Malaysia, ketika penukaran mata uang ringgit Malaysia naik, kemudian nanti kirim kampung jadi banyak uang, di satu sisi mungkin teman-teman yang bekerja di Malaysia begitu amat sangat bahagia karena penukaran cukup tinggi. Tapi di satu sisi ketika berada di kampung halaman seperti ini, barang-barang semuanya itu serba mahal. Yang dulunya misal kata beli minyak goreng Rp15.000, sekarang bisa menjadi Rp18.000. Dengan upah kerja yang stuck di situ-situ saja, kadang-kadang saya ini juga herannya belasan tahun saya berada di Malaysia, merantau di Malaysia, setelah pulang ke tanah air, perubahan itu cuma terlihat sedikit saja. Contohnya dari segi upah kerja, yang dimana dari segi upah kerja di daerah saya hingga sampai saat ini masih sekitar Rp500 dalam 1 bulan. Padahal tahun-tahun dulu juga segitu, sampai tahun sekarang lah juga segitu. Jadi perkembangannya itu stuck di situ saja. Makanya kadang-kadang ketika ada orang yang merantau di Malaysia, dia tidak pulang-pulang, terus sambung, permasalahannya seperti itu sahabatku semua. Kadang mereka berpikir kalau saya balik kampung nanti
di kampung kerja apa, apalagi kalau punya anak banyak, apalagi kalau punya anak-anak sekolah kuliah atau sekolah tinggi, tentunya mau tidak mau harus bertahan di perantauan. Contohnya teman saya yang dimana sahabat-sahabatku daripada Malaysia mungkin tidak asing lagi dengan Pak Lek Jawi. Pak Lek Jawi ini merupakan salah satu tetangga juga, tapi tetangga kampung. Beliau selama merantau di Malaysia cukup lama, jadi setiap balik kampung pasti dia balik lagi, setiap balik kampung pasti balik lagi. Dikarenakan kalau sudah terbiasa merantau di Malaysia, kemudian duduk lama di kampung halaman, pasti dia teringin balik lagi bekerja dan merantau di sana lagi kalau masih ada kesempatan. Karena merantau di Malaysia enaknya sahabatku semua, ini saya ceritakan enaknya ya. Enaknya itu kalau tengah dalam keadaan rupiah melemah, kemudian ringgitnya makin naik, kita tukar uang itu cukup lumayan banyak. Misal kata kita kirim uang lah 1.500, kalau di Indonesia itu hampir menjadi 5 juta lebih. Dan uang 5 juta lebih kalau untuk mencari di kampung kerja sebagai buruh harian biasa sangat sulit. Jadi kalau kita hidup di kampung di Indonesia memang minim pekerjaan sahabatku semua, minim pekerjaan. Kalaupun jadi petani juga barang-barang di sini harganya serba murah dari hasil pertanian, beda dengan di negara tetangga. Dan tadi Bang Tua juga melihat suasana pasarnya yang dimana untuk sayur-sayur itu di sini orang juga tidak begitu terlalu minat. Kadang-kadang nanti kalau tengah hari sayur itu dijual dengan harga secara murah, semurah-murahnya. Karena untuk kehidupan di kampung di sini rata-rata biasanya orang-orang di sini itu belakang rumah sudah tanam sayur. Nanti yang punya sawah atau yang punya ladang juga tanam sayur. Sehingga ketika ada orang yang tanam sayur dijual di pasar, harganya memang sangat jatuh. Nasib baik ketika pulang merantau daripada Malaysia, setidaknya Bang Toha punya usaha kecil-kecilan untuk bisa meneruskan kehidupan. Jadi uang yang saya hasilkan daripada merantau di Malaysia, saya tabung sedikit demi sedikit, saya buat usaha. Meskipun kemarin ada beberapa komentar-komentar yang seolah-olah saya memuji-muji berlebihan tentang Malaysia, seolah-olah saya ini penjilat apalah. Tapi faktanya sahabatku semua, ini merupakan salah satu kerja keras hasil daripada saya merantau di Malaysia. Dan kadang-kadang saya juga heran ketika saya bercerita, saya berterima kasih dengan Malaysia, ramai pula ada orang yang nggak terima. Buat apa terima kasih? Kamu di sana juga kerja, di sana kamu bukan apa istilahnya meminta-minta ya macam itu. Padahal konsep terima kasih itu bukan kita istilahnya mengemis, bukan sahabatku semua, tetapi respect dengan negara tetangga dan bersyukur hasil daripada Malaysia jadi berkah di kampung halaman. Ada juga yang bertanya, Bang, menyesal enggak kira-kira balik kampung begitu lama, kemudian ringgit naik begitu sangat cepat? Sebenarnya kalau dibilang menyesal juga enggak sahabatku semua. Karena apa? Kalau kita cari duit terus juga tidak ada habisnya. Tapi alhamdulillah saya punya bos itu memang begitu sangat baik. Dan mungkin untuk mencari bos seperti bos saya sulit, karena beliau ini senantiasa memberikan saya peluang. Misal kata teringin nak balik, dia pun memperbolehkan bila saya balik. Jadi itu yang membuat saya sangat begitu terharu juga dengan kebaikan bos Malaysia. Jadi saya senantiasa diberi peluang untuk bila-bila masuk merantau bekerja di Malaysia lagi. Dan alhamdulillah sekeluarga saya bekerja di sana juga diterima beliau dengan baik. Dan alhamdulillahnya sekarang ringgit Malaysia makin naik. Menyesal balik kampung cepat-cepat, kemudian duduk di kampung halaman lama-lama. Tapi tak apa sahabatku semua, mungkin sudah menjadi rezeki saya
di kampung di sini, dan mungkin suatu saat nanti kalau saya merantau di Malaysia lagi, mudah-mudahan juga mendapat rezeki yang lebih banyak lagi. Jadi memang segalanya kalau dibilang menyesal apa tidak Bang, insya Allah tidak menyesal. Tapi memang sekarang kalau misal kata gajian berapa ribu ringgit dikirim ke kampung sekian, naiknya memang begitu sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kemarin adik-adik juga sudah kirim uang di kampung, dan alhamdulillah keluarga di kampung juga begitu amat sangat bahagia bila mendapat kiriman daripada hasil merantau di Malaysia. Oke sahabatku semua, videonya sembang-sembangnya cukup sampai di sini dulu. Itulah suasana pasar tradisional di kampungnya Bang Toha menuju Lebaran. Dan di sini perbedaannya, kalau menuju Lebaran barang-barang ada kenaikan, berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan kadang-kadang ada bazar ramah, ada bazar raya yang barang-barangnya memang menjual harga seramah-ramah mungkin. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.